Leonardo bongkar Gianluigi Donnarumma bukan rencana PSG. Direktur Paris Saint-Germain, Leonardo Arturo, menyebutkan Gianluigi Donnarumma bukan termasuk dalam rencana Les Parisiens. Leonardo membongkar fakta bahwa raksasa Prancis sama sekali tak pernah memaksa Gianluigi Donnarumma meninggalkan Milan demi PSG. Paris Saint-Germain baru menghubungi sang kiper setelah kontraknya di San Siro berakhir pada Juni 2021. Kala itu AC Milan telah meresmikan kedatangan kiper baru yaitu Mike Maignan dari Lille. Kami tidak pernah menghubungi Donnarumma sebelum Juni, ujar Leonardo. PSG sama sekali tak punya pemikiran untuk mendatangkan Donnarumma. Pada bulan Juni, dia berstatus bebas transfer. Barulah kami membahas langkah untuk membawanya ke sini, imbuh sang direktur. Leonardo sekali lagi menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tak punya rencana memboyong Gianluigi Donnarumma. Bahkan ketika AC Milan telah meresmikan Mike Maignan, pada bulan April, AC Milan meresmikan Mike Maignan. Dari situ bisa diketahui bahwa tim tidak akan melanjutkan kerjasama dengan Donna. Namun, kami tidak pernah menghubunginya sebelum bulan Juni, ucap Leonardo. Gianluigi Donnarumma sejauh ini belum menjadi andalan di Paris Saint-Germain. Pemain berusia 22 tahun itu hanya sekedar menjadi kiper pilihan kedua di skuad Mauricio Pochettino setelah Keylor Navas. Gianluigi Donnarumma tercatat baru bermain 3 dari 9 laga yang sudah dilakoni PSG di Ligue 1 Prancis 2021-2022. Messi nilai Barcelona bukan kandidat juara Liga Champions. Striker Paris Saint-Germain, Lionel Messi tak menyebut mantan klubnya Barcelona sebagai salah satu kandidat juara Liga Champions musim ini. PSG pun tak disebut sebagai kandidat juara oleh Messi. Semua orang berpikir PSG akan memenangkan Liga Champions, tapi masih ada banyak kandidat lain, ujar Messi. Messi menyebutkan sejumlah klub yang memiliki kans menjuarai Liga Champions. Ia menilai klub-klub tersebut selalu tampil dengan baik. Ada Chelsea, Manchester City, Manchester United, Real Madrid yang selalu tampil baik, Bayern Munchen dan Inter Milan, ujar Messi. Dari deretan klub yang disebutnya, tak ada nama Barcelona maupun PSG. Pernyataan Messi ini pun menjadi tanda tanya, apakah Messi hanya lupa atau sengaja atau memang merasa Barcelona dan PSG tak punya kans menjadi juara? Bicara soal peluang klubnya, Messi menyadari PSG kini bertabur bintang. Namun untuk menjadi juara Liga Champions, ia menegaskan perlu kerja sama tim. Kami punya banyak pemain bagus secara individu, tapi kami masih perlu waktu untuk mengenal satu sama lain dan membentuk tim, ujar Messi. Kondisi tersebut yang membuat Messi berpikir PSG tertinggal dibanding sederet klub lain jika bicara soal kans perebut trofi Liga Champions. Meski melihat banyak klub yang tampak sudah lebih matang secara performa tim, Messi tetap optimis kekuatan kolektif skuadnya dapat segera terbentuk. Messi pun mengaku ingin menjuarai Liga Champions bersama PSG. Saya pribadi ingin memenangkan Liga Champions bersama PSG. Sama seperti yang saya katakan dulu ketika saya di Barcelona. Sulit untuk menang, tapi saya rasa dengan pemain yang ada kita punya alat untuk menang, ujar Messi. Messi diminati banyak klub, tapi cuma PSG yang meyakinkan. Lionel Messi sebenarnya mendapatkan banyak tawaran ketika meninggalkan Barcelona, tapi cuma Paris Saint-Germain yang bisa meyakinkan Messi. Messi secara mengejutkan tak lanjut di Barcelona musim panas lalu seolah kontraknya berakhir, sebab persoalan keuangan Barcelona membuat mereka tak lagi bisa memperpanjang masa tinggal Messi. Bahkan sekalipun Messi bermain tanpa dibayar, Barcelona harus mengurangi jumlah pemain karena sudah melebihi batasnya salary cap. Perpisahan ini jelas menyedihkan untuk Messi dan Barcelona setelah 2 dekade bersama. Tak dipungkiri bahwa Messi adalah Barcelona dan Barcelona adalah Messi. Keduanya saling berkaitan erat. Barcelona pun makin kesulitan mencari pengganti untuk Messi di tengah kondisi finansialnya saat ini. Tapi, tidak halnya dengan Messi, yang justru mendapatkan tawaran dari berbagai macam setelah meninggalkan Barcelona. Klub-klub itu tahu Messi masih bisa memberikan penampilan kelas 1 di usianya yang menginjak 34 tahun. Musim lalu, Messi terlibat lebih dari 50 gol untuk Barcelona. Wajar jika tawaran yang datang sempat membuat Messi bingung untuk memilih. Sebab ada klub besar yang terbilang serius menggaitnya yakni PSG dan Manchester City. Kebetulan keduanya memang sudah lama dikaitkan dengan Messi.
Meski begitu, Messi akhirnya memilih PSG dan tidak bereuni dengan Pep Guardiola di City karena proyek yang ditawarkan lebih menantang untuknya. Saat Barcelona mengumumkan tidak bisa lagi mempertahankan saya, maka saya mulai berpikir bakal main di mana setelah ini, ujar Messi. Saya beruntung dihubungi banyak klub dan salah satunya adalah Paris Saint-Germain. Saya merasa tersanjung dengan klub ini, mereka memperlakukan saya dengan baik dari awal. Mereka sangat menginginkan saya, sambungnya. Saya punya banyak tawaran, tapi saya harus katakan bahwa kesepakatan dengan PSG begitu cepat prosesnya. Saat itu, segalanya harus diselesaikan dalam waktu singkat. Dari satu hari ke hari lainnya, saya begitu yakin dengan proyek, ambisi klub, para pemain sekuat itulah faktor pentingnya. Piala Dunia 2022 yang terakhir untuk Neymar. Neymar mengungkapkan, Piala Dunia 2022 di Qatar bisa menjadi turnamen Piala Dunia terakhirnya karena tekanan pertandingan telah membebani tubuh dan pikirannya. Pemain Paris Saint-Germain itu menjadi andalan Brasil dalam upaya penjuarai Liga Piala Dunia ke-6-nya pada edisi 2014 dan 2018. Namun, Brasil gagal menjadi juara dalam dua Piala Dunia tersebut setelah tersingkir pada semifinal 2014 dan perempat final 2018. Menjelang dimulainya Piala Dunia 2022 di Qatar, Neymar mengaku tidak memilih rencana memperpanjang karir internasionalnya hingga Piala Dunia 2026 yang digelar bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Saya pikir ini Piala Dunia terakhir saya, kata pemain berusia 29 tahun itu. Saya melihatnya sebagai Piala Dunia terakhir karena saya tidak tahu apakah saya memiliki kekuatan untuk berurusan dengan sepak bola lagi. Jadi, saya akan melakukan segalanya untuk tampil baik, melakukan segalanya untuk menang dengan negara saya, untuk mewujudkan impian terbesar saya sejak saya masih kecil dan saya harap saya bisa melakukannya. Neymar bermain dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya pada tahun 2014 yang digelar di negaranya sendiri. Sejak itu, dia terus menjadi tumpuan Brasil guna memenangkan gelar pertama mereka sejak tahun 2002.